Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam semangat dan syukur, berikan senyuman yang terbaik supaya sisa-sisa ngantuknya hilang ya. Ini khotbah tahun baru itu khotbah yang memang banyak aturannya. Yang pertama, khotbah tahun baru yang baik itu katanya nggak boleh lama-lama. Benar Bapak Ibu? Ya, karena ini apalagi jam-jam segini ini pertemuan antara ngantuknya tadi malam dengan ngantuknya siang ini gitu ya. Jadi agak dahsyat ini ngantuknya sebenarnya. Oleh karena itu supaya semakin nggak ngantuk, saya ingin menyapa dalam semangat inklusivitas untuk mengucapkan selamat tahun baru juga. Dan saya belajar ini dari Bisindo. Tahukah kita bahwa simbol-simbol bahasa isyarat itu enggak sama ternyata. Jangan kita pikir itu berlaku sama, ada yang ASL, ada juga yang versi berbeda. Saya pakai yang Bisindo. Bisindo itu dari bahasa isyarat Indonesia, dari komunitas orang-orang tunarungu yang luar biasa kreatif. Nah, begini caranya mereka mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Boleh belajar ikuti lalu nanti kita coba sama-sama ya. Selamat, coba ikutin saya. Selamat tahun baru. Ya, jangan terlalu hot Bapak Ibu ntar kena ini sebelahnya gitu ya. Ulang lagi. Selamat tahun baru 2024. Gitu ya, jadi biar seru sedikit lah ya, biar nggak kaku kok ngucapin selamat tahun baru kok pada tegang-tegang ya. Kita coba lagi ya, gimana? Selamat tahun baru 2024. Yeay. Ya, sekarang coba satu kali lagi ya, agak lebih cepat. Kita mau mengucapkan selamat tahun baru 2024. Yeay, nah itu ya baru mulai tuh semangat tahun barunya terasa. Kita harus bersyukur karena apa? Kita bisa masuk dalam hari pertama di tahun 2024. Itu apa namanya kalau bukan karena berkat dan kebaikan Tuhan. Enggak semua orang punya pengalaman yang sama memang dalam memasuki tahun baru 2024 ini. Yang menarik dalam informasi yang saya dapatkan tadi pagi, ada beberapa kesan yang dialami orang-orang khususnya dalam peralihan tahun 2023 masuk ke tahun 2024. Ada 3 kesan. Yang pertama kesannya itu luar biasa. Wow banget lah pokoknya tahun baru 2024 ini. Dapat untung, atau dapat apa yang diidam-idamkan, dapat hadiah istimewa, liburan berkesan. Yang seperti ini nulis statusnya juga luar biasa, penuh semangat yang sangat membuat kita melihat sukacitanya merayakan tahun baru. Ada yang nulis status begini, tahun baru semangat baru, yeay gitu ya. Ada lagi yang bilang semoga di tahun baru ini kita memperoleh lebih banyak like di dunia nyata dibanding di medsos ya. Ini harapan orang yang merayakan tahun baru dengan syukur dan luar biasa. Ada nggak di sini yang merayakan tahun baru tadi malam dengan luar biasa? Ada nggak? Oh nggak ada. Wah cuma 1 anak. Siapa namanya Dek? Halo adik yang ganteng siapa namanya? Samuel bilang luar biasa. Cuma Samuel? Wah Samuel, yang lain gimana? Ada gak yang luar biasa? Tapi kalau gak luar biasa juga jangan usah angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Ya namanya juga manusia ya. Tapi ada gak yang luar biasa tadi malam? Luar biasa macetnya gitu mungkin ya. Ada yang kedua ini kalau boleh jujur mungkin ada juga kita yang ya seperti inilah biasa aja. Siapa yang biasa aja merayakan tahun baru 2024? Ada gak? Biasa aja sih, ya biasa aja kan. Bahkan ada yang bilang tahun baru tuh sama aja lagi cuma beda kalender. Itu biasa kan, maksudnya apa sih yang membedakan? Jam juga masih 24 jam kan, belum 27 jam kan. Jadi B aja lah gitu. Yang seperti ini juga gak ada yang spesial, gitu-gitu aja lah. Ada lagi yang bilang begini di statusnya, ini yang B aja nih. Ucapan selamat tahun baru sih udah biasa.
Sebenarnya yang saya harapkan adalah ucapan selamat menempuh hidup baru gitu ya. Ini curhat banget ya. Makanya dia bilang biasa aja kalau tahun baru sih. Ada juga loh yang memasuki tahun baru yang agak tidak biasa. Ya, tidak biasa itu biasanya karena ada sesuatu yang berbeda. Bahkan sakit, ada nggak yang tahun baru sakit? Banyak. Ada juga yang tahun baru itu malah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nggak biasa. Soalnya biasanya ada papa saya, ada mama saya. Sekarang mereka sudah nggak bersama-sama lagi dengan saya. Jadinya malah mellow. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa banget, kita kangen, kita ingat dengan orang-orang yang sudah nggak bersama lagi dengan kita. Ada lagi yang malah merasa kecewa di tahun baru karena kok malah kehilangan pekerjaan. Ini jadi nggak biasa, yang biasanya bisa beli macam-macam. Ini ya harus irit karena yang nggak biasa. Ada juga bahkan yang tertimpa bencana. Makanya dalam pergumulan di tahun baru banyak orang-orang yang juga mengupdate status yang isinya itu doa atau harapan yang sebenarnya lahir dari jeritan hati ya. Jeritan hati atau curhatan hati yang sebetulnya enggak dalam kondisi yang ya happy-happy amat lah. Ada yang bilang begini, ini mungkin lagi penuh pergumulan ya sama istrinya. Meski tahun baru jangan coba-coba cari istri baru gitu ya. Bagi yang sudah punya istri, kalau yang belum punya sih silahkan. Ada juga yang bilang tahun baru udah dateng, sayang jodoh saya belum dateng gitu ya. Ada lagi curhatan istri yang bilang begini, Pak kenapa ya setelah nikah kok tahun baru mama gak pernah diajak jalan-jalan lagi ya. Coba diingat-ingat kata suaminya, kita ini menikah karena apa mah? Diingat-ingatlah sama istrinya, dia bilang ya karena jodoh Pak. Nah itulah bukti dari pepatah kalau jodoh kan gak akan kemana-mana ya. Emang pinter banget ya suami-suami ngeles ya supaya gak diajak jalan-jalan ya. Cuma inilah curhatan-curhatan yang sangat bisa dan sangat manusiawi terjadi. Namanya hidup itu ya memang berubah. Gak pernah ada yang tetap. Pergantian suasana kehidupan itu adalah hal yang sangat-sangat normal. Pergantian suasana kehidupan bahkan juga dialami oleh bangsa Israel dalam teks yang kita baca tadi, dalam bilangan ketika mereka meninggalkan tanah Mesir dan mereka berjalan dengan harapan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi konteksnya dari teks ini adalah mereka sedang berjalan di padang gurun, mereka menghadapi nggak cuma yang seneng-seneng, tapi juga banyak ketidakpastian, kebetean, kesusahan, serta musuh-musuh yang bisa saja menyerang mereka di padang gurun. Nah dalam kondisi inilah maka Tuhan berfirman agar Harun ya, Imam Harun pada waktu itu dan anak-anaknya mengucap berkat bagi bangsa Israel. Nah berkat ini adalah formulasi berkat yang sangat indah. Karena apa? Ini bukan formulasi biasa ya Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak. Ini adalah sebuah gaya tulisan semit yang amat dalam maknanya. Makanya ia terus digunakan ya sampai sekarang ya. Ini kita familiar nggak dengan formulasi berkat ini? Ini kita sangat familiar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini berkat yang sebetulnya sangat kuat dalamnya. Kenapa? Dalam makna yang luar biasa dari berkat ini karena orang-orang itu kan selalu mengaitkan berkat dengan hal-hal yang bagus-bagus semua. Betul ya Bapak Ibu ya? Berkat bahkan dikaitkan dengan materi dan keuntungan pribadi. Padahal sebenarnya berkat Tuhan itu lebih dari itu. Banyak orang hanya mengaitkan berkat itu dengan uang. Kalau banyak uang ya itulah banyak berkat. Itu pemikiran kita. Jabatan yang keren itulah berkat Tuhan. Padahal sebenarnya bilangan mau mengajar kita bahwa makna berkat lebih daripada gegap gempita materi dan keuntungan pribadi semata. Berkat Tuhan itu akan membuat kita sesuai dengan tema hari ini. Mampu melangkah mantap dalam iman,
khususnya memasuki tahun 2024, sekalipun ya, ini yang membuat kita harus memahami makna berkat. Kita bisa mantap melangkah dengan iman, karena berkat Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan sekalipun kita berada dalam titik terendah kehidupan, sedih, kecewa, khawatir, berkat Tuhan itu akan mampukan kita untuk terus bertahan. Berkat Tuhan itu akan mampukan kita untuk terus berjuang sampai akhir. Dan kita dikuatkan karena disinilah kehadiran Tuhan yang memampukan kita dalam berkat-Nya untuk jadi kuat. Sekalipun kita banyak sekali tantangan dan pergumulan yang membuat penat. Nah, ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Kan orang itu bilang bahwa kadangkala makanan itu jadi enak juga tergantung dengan siapa kita menyantapnya. Betul nggak Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak? Teman saya itu bilang dia itu paling suka makan somai ya. Somai Bandung itu kesukaannya dia banget. Tapi dia bilang waktu dia makan somai Bandung kesukaan sama pacarnya, di situ dia mendapatkan informasi yang mengagetkan. Pacarnya bilang, kita sampai di sini aja. Saya sudah punya yang lain. Siapa itu? Teman baikmu. Itu somainya langsung terasa pahit semua, dia bilang. Bayangin itu ya, somai kesukaan langsung pahit. Itu maksudnya apa? Segala hal itu sebenarnya bisa mendatangkan baik atau enggak baik tergantung sama siapa saat itu kita berada atau kita menikmatinya. Kebalikannya, tanpa ada hal-hal yang baik atau tanpa berkat Tuhan, jadi kalau tanpa berkat Tuhan itu, kehadiran dari semua hal yang kita raih dalam hidup ini itu akan sia-sia. Enggak hanya somai yang bisa jadi pahit, sushi teh juga bisa rasa baygon begitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu simbol kalau kamu berjalan dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di depanmu, berat dan penat sekalipun, kamu bisa lewati itu dengan kemenangan. Amin. Karena apa? Berkat Tuhan yang menguatkan kamu. Tapi kalau kamu tidak dilindungi oleh Tuhan, nah ini kita mulai masuk secara lebih dalam ya. Berkat Tuhan yang pertama apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia kasih berkat, dia lindungi. Karena apa? Banyak orang yang berusaha mencari apa yang disebut berkat, tapi tidak bisa menikmati berkat itu karena mendadak itu menjadi sumber kesulitan dalam hidupnya. Ada orang yang punya rumah besar, tapi justru malah merasa gelisah, takut dirampok, takut hilang harta berharganya. Tidak bisa merasa aman karena begitu mudahnya apa yang ia upayakan itu hilang. Punya istri cantik malah takut diambil orang begitu ya. Ada kan orang yang seperti itu ya. Dia tidak bisa mensyukuri apa yang harusnya dia syukuri. Nah, tapi di dalam Tuhan kita tidak hanya sanggup menerima itu, tapi juga Tuhan melindungi. Di dalam perlindungan Tuhan, bangsa Israel waktu itu jadi mantap dan kuat. Karena apa? Tidak ada yang lebih mematikan dari panasnya siang hari di padang gurun dan dinginnya malam hari di padang gurun. Itu mematikan. Tapi Tuhan berikan tiang awan dan tiang api, itu kan perlindungan. Siapa yang sedang berusaha mematikan kita? Apa yang sedang berusaha mematikan kita? Dalam kekuatan berkat Tuhan kita dimampukan untuk tetap hidup sekalipun kita dimatikan. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara spiritual. Saat kita sekarang lagi semangat-semangatnya pelayanan, lagi semangat-semangatnya bekerja, berusaha dimatikan oleh fitnah, dimatikan oleh cacian dan hinaan orang-orang yang seolah-olah tidak menghargai kita. Bisa nggak terjadi seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sangat bisa. Kita sudah total tapi semangat kita dimatikan. Kreativitas kita dimatikan. Sukacita kita dimatikan. Ketika orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Orang mengatakan kata-kata yang membuat kita kehilangan sukacita. Tidak ada yang mampu membuat kita hancur lebur karena berkat Tuhan akan tetap menghidupkan di tengah-tengah kuasa yang mematikan. Itu luar biasa ya berkat Tuhan itu. Dalam ayat 25, diberi kasih karunia, kaunan. Kasih karunia itu luar biasa ya.
Dia seperti kado yang diberikan Tuhan tanpa syarat. Biasanya kan orang itu kan dapat kado kalau ulang tahun begitu ya, atau momen-momen khusus. Ini kado yang diberikan tanpa syarat, ya diberikan saja. Kita sekarang memasuki hari pertama di tahun 2024. Kalau kita menghayati dalam lintasan waktu, masa lalu itu kan past. Masa kini itu apa? Present. Masa depan itu future. Masa kini itu present. Kalau kita mau kasih kado, kado dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya selain gift, dia juga bisa menjadi present. Itu berarti apa? Hari ini itu adalah kado. Saat ini itu adalah present. Dari siapa? Dari Tuhan. Hanya kadang-kadang kita, dua, yang pertama susah move on dari masa lalu, makanya gak bisa menikmati hari ini. Benar gak? Yang kedua, terlalu khawatir akan masa depan, makanya gak bisa menikmati hari ini. Benar gak? Padahal hari ini adalah kado dari Tuhan. Dan kado itu adalah berkat yang luar biasa. Ada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kasih karunia di ayat 25. Siapa yang bisa menjamin kalau kita selamat di sepanjang tahun 2024 kalau bukan Tuhan? Kita gak bisa menjamin kehidupan kita. Gimana mau menjamin hidup sepanjang tahun kalau kadang-kadang kita sehari-hari aja kita gak bisa jamin. Ada orang yang pagi-pagi masih sehat, siang udah sakit, betul gak Bapak Ibu? Kita gak bisa jamin keselamatan kita. Udah hati-hati gak mau nabrak, malah ditabrak. Siapa yang bisa jamin keselamatan kita kalau bukan Tuhan? Maka luar biasa kan berkat yang Tuhan berikan. Kita diajak untuk menikmati hari ini, bersyukur atas hari ini. Dan dalam kerapuhan kita sebagai manusia, keselamatan itu adalah berkat yang tidak ternilai. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan berikan sebagai berkat? Damai sejahtera, shalom. Saat ini damai sejahtera itu kan begitu mahal. Apakah semua orang yang cantik hidupnya damai? Damai enggak? Yang merasa cantik coba jawab. Damai enggak hidupmu? Damai enggak? Yang ganteng itu damai enggak hidupnya? Ya? Atau kehilangan kedamaian apalagi dompetnya gitu ya. Kehilangan kedamaian ya, susah ya. Apakah orang kaya semuanya damai hidupnya? Damai enggak? Udah pernah kaya belum Bapak Ibu? Yang sudah pernah kaya coba deh, damai enggak? Yang ada tuh takut ini nanti anak berebutan warisan lah, ini ada. Percayalah, semua itu yang kita lihat wah itu ada juga kok pergumulannya. Dan damai sejahtera itu ya belum tentu dimiliki. Makanya yang namanya perlindungan, yang namanya keselamatan, yang namanya damai sejahtera, itu bisa dibeli dengan uang enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Dia hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Itu berkat yang Tuhan kasih. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang tidak bisa diupayakan oleh kita manusia. Tapi sesuatu yang menjamin kehidupan kita akan berarti. Itulah yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Ia tidak bisa dibeli. Ia diberikan Tuhan secara gratis bagi setiap hati yang mau menerima berkat ilahi. Bahkan kalau kita lihat formulasi berkat dalam bilangan 6 ini dalam bahasa Ibrani, ini sebetulnya kelihatan indahnya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu dan anak-anak perhatikan, ada berkat yang terus melimpah, yang berkembang secara gradual ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kalau kita lihat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam bahasa Ibraninya, Yebarha Adonai Weis Merha. Itu berapa kata? 3. Yang berikutnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berapa kata? Ya'er Adonai Panau Eleha Wihuneha. Berapa itu? 5 kata. Naik loh. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berapa kata? Yisya Adonai Panau Eleha Weashem Leha Shalom. Kenapa bisa ada
penambahan dari 3, 5 menjadi 7. Berkat itu terus dan terus melimpah. Luar biasa ya janji Tuhan. Dan kado yang mau Tuhan berikan bagi kita di awal tahun ini. Bahkan dari sini kita diingatkan jangan pernah khawatir. Berkat Tuhan itu akan terus berlimpah. Dan ketika dia menjadi berlimpah, jangan lupa untuk menjadi juga saluran berkat. Itulah kenapa orang bilang diberkati untuk menjadi berkat. Jangan pelit-pelit amat kalau merasa dapat banyak berkat, dapat banyak talenta dari Tuhan. Jadilah berkat, karena berkat Tuhan juga melimpah-limpah dalam hidupmu. Bahkan di dalam tradisi Israel, berkat Tuhan ini dinyanyikan setiap hari. Juga dari orang tua kepada anak-anaknya supaya ingat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka kamu akan selamat ya. Yebarerecha Adonai weismerecha Yaer Adonai panawelecha wihunecha Isya Adonai panawelecha weashem lecha shalom. Weashem lecha shalom. Dinyanyikan setiap hari, setiap saat. Menjadi semacam lagu yang terus menuntun kehidupan umat yang berjalan dalam kegersangan. Di dalamnya ada harapan. Berkat itu dalam bahasa Ibrani itu artinya baruh ya. Baruh itu berlaku atas semua ciptaan. Jadi bukan cuma kepada manusia. Harapannya manusia itu bisa semakin peka bahwa dia tidak sendirian kok menghuni semesta. Bergandengan tangan menjadi penerima berkat Tuhan dan melanjutkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat tradisi ini adalah pemberkatan bagi flora dan fauna ya. Kalau di Indonesia biasanya dilakukan oleh gereja Katolik ya. Harapan dari pemberkatan hewan dan tumbuhan ini adalah manusia bisa semakin peka untuk peduli dan mencintai lingkungan hidup sebagai wujud dari iman dan syukur atas berkat Tuhan. Jadi kita gak boleh egois. Kita imani juga bahwa Tuhan itu mencintai tumbuhan dan binatang. Maka kalau kita melindungi dan memelihara hewan dan tumbuhan, kita harus jaga baik-baik. Cuma untuk senang-senang, apalagi kalau sudah tua anjingnya dibuang. Atau bahkan dijual ya, suka jadi apa itu, jadi RW lah katanya lah, jadi apalah segala macam lah yang akhirnya membuat kita tidak menghargai. Ini ular ya, pemberkatan terhadap hewan. Waktu pandemi COVID bahkan dilakukan secara drive-thru ya. Jadi bukan McD aja nih yang drive-thru. Pemberkatan bagi hewan ya, itu pemberkatan flora dan fauna. Kalau pakai mobil gimana ya, drive-thru juga, itu tuh diberkatin gitu ya. Kita berharap bahwa dalam semangat ekologis ya, Green Church atau Eco Church siapa tahu, The Grace juga bisa melakukan ini, drive-thru begitu ya. Untuk memberkati juga seluruh ciptaan. Teladan dari tradisi ini sebenarnya bukan hanya dari gereja Katolik ya, ada juga dari gereja Presbyterian, Blessing of the Animals, ada juga teman saya share dari gereja Lutheran ya. Diberkati juga begitu. Dari situlah kita merasa bahwa berkat Tuhan itu luar biasa dan tidak boleh dibatas-batasi. Inspirasi dari hal ini selain dari firman Tuhan tentu dari kehidupan salah seorang tokoh gereja yang bernama Fransiskus dari Assisi. Dialah ini ikonnya, dialah santo pelindung lingkungan hidup ya. Dia adalah pecinta hewan dan tumbuhan, bahkan dalam tradisi gereja dikatakan ia bisa berkomunikasi loh dengan hewan. Jadi bukan cuma Sofia aja yang bisa ngobrol sama hewan ya dalam film kartun ya. Fransiskus dari Assisi dalam tradisi Kristen juga bisa melakukan itu. Kalau dilihat itu hewannya apa? Ada burung, lalu ada serigala, di belakang juga ada burung kecil, ada seperti rusai atau kancil ya begitu ya. Tapi yang menarik kenapa burung? Karena ia dikenal pecinta hewan dan tumbuhan, ia memberkati burung-burung dan ketika dia memberkati burung-burung itu
berjejer, tidak terbang. Dan ketika dia berkhotbah, burung-burung itu juga tidak terbang. Bahkan ketika sedang ada acara lalu burung-burung itu berisik, namanya juga burung begitu ya. Lalu dia bilang untuk jangan berisik, burungnya berhenti ngomong. Terus dengar dan anteng. Yang lebih lucu lagi yang serigala ya. Bukan lucu mungkin ya, unik ya. Jadi di kota Gubbio itu ada seekor serigala yang suka memangsa hewan dan juga manusia. Nah, orang-orang itu resah. Lalu apa yang dilakukan Fransiskus dari Asisi? Dia bilang, saya mau berjumpa dengan serigala itu. Saya mau bicara, 4 mata. Nggak ada yang mau ikut begitu ya. Petani-petani hebat juga ciut. Lalu dia bilang begini sama serigalanya, come to me brother wolf. Keren banget ini ya, ini udah kayak cerita dongeng padahal nyata. Come to me brother wolf, in the name of Christ I order you not to hurt anyone. I want to make peace between you and the people of Gubbio. They will harm you no more and you must no longer harm them. All past crimes are to be forgiven. Ya, jadi ada perdamaian. Apa yang dilakukan? Serigala itu mengangguk. Lalu dia kembali ke kota Gubbio dan berkhotbah di situ, serigala ikut. Dari situlah ikon ini muncul. Untuk mengatakan bahwa kita perlu membagi berkat dengan sesama ciptaan. Berkat yang luar biasa yang tadi Tuhan janjikan perlu terus kita teruskan di dalam kebersamaan. Maka pada saat ini kita juga mau melakukan itu dalam kebersamaan di awal tahun. Membuka hati untuk menerima berkat Tuhan sambil terus bersedia memancarkan berkat dalam kehidupan bersesama. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati. Kita akan mengungkapkan formulasi doa ini. Di dalam bagian yang kuning, sebutkan nama-nama yang kita sebutkan di dalam hati. Nama orang-orang terkasih siapa saja, orang-orang yang kita sayangi. Tapi juga ada yang punya hewan peliharaan enggak di sini? Ada enggak? Ada yang dibawa ke sini? Enggak boleh masuk mall gitu ya. Tapi mereka juga disayangi oleh Tuhan dan mereka menerima berkat Tuhan. Masih ingat namanya? Masih ingat ya, mereka kan bukan cuma pelengkap penderita ya. Sebut namanya begitu ya. Kalau burung saya banyak banget ini ya, bilang aja burung-burung begitu ya. Terus tumbuhan, ingat jenisnya. Kalau nggak ingat jenisnya bilang aja pokoknya bunga cantik kesayangan kalau kita suka begitu ya. Ingat dan sebut nama mereka dalam hati lalu kemudian setelah itu saya akan mengucapkan formulasi berkat di dalam pujian dari bahasa Ibrani ya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita mau mengungkapkan semangat keterbukaan, tadi kita sudah mulai dalam salam inklusi ya, kita mau mengakhiri dengan berkat bagi seluruh ciptaan termasuk flora dan fauna sesama yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu, kita mau menaikkan doa ini di dalam kebersamaan dan nanti ketika saya menyanyikan berkat itu, kita bisa meresapi maknanya di dalam hati kita. Berkat untuk diri kita, orang-orang yang kita sayang, dan sesama ciptaan. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama, tapi kita ingat dan sebut nama di dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pencipta semesta. Di hari pertama tahun 2024 ini, kami memohon berkat-Mu dalam hidup kami, dan hidup orang-orang yang kami kasihi, bahkan seluruh ciptaan. Kami menyebut dalam hati, nama-nama orang-orang terkasih dalam hati kami, beserta hewan peliharaan kami, dan nama tumbuhan yang indah kesayangan kami. Silahkan ucapkan nama mereka dalam hati. Kini kami membuka hati ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Yebareha Adonai Ueshmereha Yaer Adonai Panaweleha Wihuneha
Isha Adonai Anahau Eleha Ve'ashem Leha Shalom Ve'ashem Leha Shalom Yebareha Adonai Ve'ismereha Yair Adonai Anaweleha Wihuneha Isha Adonai Anahau Eleha Ve'ashem Leha Shalom Ve'ashem Leha Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat berjalan di tahun 2024 dalam berkat dan kasih Tuhan. Amin. Kita bersiap diri, kita mau menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan sebagai komitmen iman kita dan juga syukur kita di awal tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu nyata bagi segenap ciptaan. Ajar kami untuk peka dan membuka hati untuk menerima kado yang Tuhan berikan setiap hari. Ajar kami untuk tidak terlalu larut dengan penyesalan di masa lalu, supaya kami bisa move on dan mensyukuri hari ini. Tolonglah juga Tuhan supaya kami jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Agar damai sejahtera di hari ini tidaklah hilang. Tolonglah kami ketika kami datang mensyukuri semua hal yang boleh kami lewati di tahun 2023. Kalau bukan karena berkat Tuhan, kami pasti tidak sanggup untuk bertahan. Maka lanjutkanlah berkat dan kasih setiamu ya Tuhan, ketika kami menapaki tahun 2024 penuh harapan. Dengan segala kerinduan, dengan segala impian, dengan segala angan-angan kami untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Asal Tuhan bersama dengan kami, tidaklah gentar hati kami. Dan penuhlah sukacita kami untuk menyongsong tahun 2024 dengan penuh harapan. Berkatilah kami semua, berkatilah seluruh pelayan Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, berkatilah pelayanan kami, berkatilah pelayanan dalam kebersamaan dengan seluruh majelis jemaat. Berkatilah mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, kehilangan, bahkan ketika menatap bahwa masih gelap semua di tahun 2024, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Dan hadirlah, sehingga mereka juga boleh terus kuat dan bertahan. Bagi mereka yang dilimpahi dengan begitu banyak berkat dan syukur di tahun 2023, ajar mereka untuk tetap ingat Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkatilah kami supaya mampu untuk menjadi terang, menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Kami tidak tahu apa yang akan menanti kami di depan. Situasi perpolitikan pun mungkin saja bisa penuh dengan gejolak, tapi iman kami jauh lebih besar. Dan kami percaya semakin besar tantangan kehidupan, semakin besar juga kuasa Tuhan hadir dan berkat Tuhan menolong kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah namamu. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang telah menanti dan menuntun kami di dalam pergantian tahun. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Amin.